Pemirsa, meraih kemuliaan di bulan suci menjadi incaran semua umat muslim dan di Mekah beribadah Ramadan juga terus dilakukan mendekati penghujung Ramadan. Dan rekan Yasin Idris, juru kamera Azari Narotama akan mengabarkannya tentang bagaimana suasana Ramadan di Tanah Suci. Assalamualaikum Yasin, bagaimana suasana terkini di Mekah saat ini? Ya, waalaikumsalam Rendra dan juga pemirsa TV One. Ini baru saja selesai ibadah sholat taraweh dan betul-betul sangat ramai sekali. Ini merupakan taraweh terakhir yang tadi juga sekaligus ditutup dengan doa kunut lamanya sekitar 30 menit dan sangat khusyuk sekali. Sebab tadi juga pada saat dipimpin oleh Imam Masjidil Haram ini membuat banyak jemaah yang menangis seperti itu. Dikarenakan doa kunut yang betul-betul syahdu, kemudian meminta ampunan dikarenakan kita akan segera meninggalkan bulan suci Ramadan. Nah, untuk mengetahui pemirsa bagaimana sih kehusuan kemudian perjuangan para jemaah ini untuk ibadah di Mekah, saya sudah bersama dengan pendamping dari Travel Van Diego. Ini ada Mas Oscar. Mas Oscar masih semangat ya? Alhamdulillah semangat Mas Yasin. Selamat malam Mas Yasin dan pemirsa TV One. Oke, Mas Oscar, ini kan kita sudah akhir dari taraweh ya, seperti itu malam hari ini. Nah, sepanjang 30 hari kita menjalankan ibadah di sini, seperti apa pengalaman Van Diego tentunya pada saat mendampingin jemaah? Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita telah menyelesaikan semua agenda. Terutama hari ini adalah hari puncak pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram. Tentunya dari Van Diego sendiri mempunyai beberapa program. Salah satunya adalah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Terutama saat ini kita berada di Masjidil Haram, program utamanya adalah melaksanakan sholat tahajud dan tarawih di akhir Ramadan. Begitu Mas Yasin. Nah, merasa nggak ikut perjuangan pintu ditutup, kemudian dijaga sama penjaga atau penakasnya? Benar sekali Mas Yasin. Saat ini di tengah upaya menumpuknya banyaknya jamaah umroh di kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, tentunya membuat semua orang berupaya untuk bersungguh-sungguh untuk mencapai tempat sholat. Bahkan semua area di Masjidil Haram benar-benar sangat crowded, benar-benar sangat ramai, dan tentunya adalah bagi kita sendiri sebagai jamaah umroh harus benar-benar berjuang untuk mencapai tempat tersebut, terutama di awal waktu sholat agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena sering saja terjadi pengusiran oleh pihak keamanan yang ada di Masjidil Haram. Punya pengalaman nggak nih dampingin jamaah tiba-tiba diusir atau ditangkap sama askas pas nerobos? Iya, benar sekali. Saya pernah punya pengalaman ketika saya berada di daerah Misfalah, di mana di sana banyak jamaah Indonesia. Kemudian saya mengalami keterlambatan hanya 5 menit saja sebelum sholat Isya berkumandang. Dan kita tidak boleh masuk. Meskipun kita memiliki agenda yang darurat sekalipun, kita tetap harus mematuhi aturan yang ada di sini. Nih Mas Oscar, ini kan total ada 1.400-an hotel di sini dan rata-rata selalu okupansinya itu 100%. Bahkan tidak pernah mereka ini ada punya waktu buat kosong. Ini gimana, jemaah Van Diego terjamin semuanya? Alhamdulillah, berdasarkan pengalaman khususnya di bulan Ramadan ini, semua jemaah Van Diego alhamdulillah memperoleh kamar hotel. Akan tetapi tentunya ada beberapa kendala, seperti misalnya hotel yang ditawarkan misalnya di daerah A kemudian dipindahkan ke daerah B. Akan tetapi masih tetap setaraf gitu Mas Yasin. Jadi sampai saat ini Van Diego semua jamaah alhamdulillah memperoleh kamar hotel tanpa ada jamaah yang terlantar sama sekalipun. Tidak ada sama sekali. Artinya mungkin karena teknis ya, karena betul-betul crowded sehingga kalaupun perubahan hotel itu suatu hal yang wajar gitu Mas ya? Iya, benar. Perubahan hotel adalah suatu hal yang wajar, terutama ketika umroh di bulan Ramadan ini di tengah meningkatnya jumlah kapasitas jamaah umroh di Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah Van Diego berupaya untuk memenuhi hak daripada jamaah adalah untuk memperoleh tempat tinggal selama berada di Masjidil Haram ini, yaitu hotel yang mana Van Diego sudah bekerja sama dengan beberapa pihak hotel di sini untuk membooking hotel dari jauh-jauh hari tentunya Mas Yasin. Ini kan untuk program bulan puasa sudah selesai. Kira-kira kalau misalnya nih masyarakat Indonesia khususnya pengen datang lagi ke sini, biasanya di musim setelah puasa ini apa saja? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini telah berlalu 6 paket dari Van Diego Travel untuk umroh bulan Ramadan. Kemudian setelah ini di bulan Syawal, Van Diego banyak menawarkan beberapa program umroh. Baik itu umroh reguler, umroh plus Turki, umroh plus Dubai. Nah, salah satunya adalah Van Diego melaksanakan umroh plus umroh di bulan Syawal. Dan alhamdulillah bertepatan dengan di bulan Mei, tanggal 9 Mei, Van Diego melaksanakan umroh akbar. Di mana Van Diego memesan satu pesawat
insya Allah untuk jamaahnya. Dan semua paket umroh Syawal alhamdulillah sudah laku terjual. Kemudian jamaah Van Diego juga bisa memilih umroh paket reguler lainnya di tanggal-tanggal di bulan Syawal lainnya. Kemudian jamaah Van Diego juga bisa memilih paket umroh plus Turki, plus Dubai dengan biaya yang terjangkau tentunya dan memiliki kualitas yang maksimum, insya Allah. Jadi satu pesawat nanti isinya semuanya jemaah Van Diego itu. Insya Allah Mas. Jadi Van Diego tepatnya di Umroh Akbar pada tanggal 9 Mei melaksanakan Umroh Akbar di mana saat ini sudah terpenuhi kuota untuk 5 bus jamaah dari calon jamaah Van Diego Travel. Oh, jadi kita bisa merasa naik jet pesawat pribadi seperti itu ya kalau semuanya nanti jemaah Van Diego ya. Oke, Mas Oscar, ini kan sepanjang nih 30 hari, kira-kira bagaimana tantangan apa saja yang mungkin dari cuaca ataupun dari makanan, seperti apa yang dihadapi di sini? Nah, jadi ketika umroh di bulan Ramadan ini terutama terjadi peralihan cuaca dari musim dingin ke musim kemarau atau musim panas, sehingga hal yang menjadi tantangan utama adalah tantangan cuaca, di mana banyak sekali jamaah umroh, tidak hanya jamaah Indonesia, hampir seluruh jamaah di sini mengalami gejala seperti batuk, flu, dan demam. Kemudian, tantangan kedua adalah tantangan kapasitas dari ketersediaan saf sholat di Masjidil Haram. Jamaah benar-benar harus berjuang untuk mencapai tempat sholat yang diinginkan. Jika misalnya jamaah tidak bisa mampu mencapai area tersebut, bisa melaksanakan sholat di area sekitar hotel. Hal ini disebutkan oleh pihak dari Kerajaan Saudi Arabia, selagi jamaah umroh masih melaksanakan sholat di wilayah batasan haram, itu insya Allah pahalanya akan sama dengan di Masjidil Haram. Kemudian tantangan ketiga adalah tantangan dari segi makanan, gitu. Kenapa? Karena terutama jamaah Indonesia tentunya memiliki pola makan yang berbeda, memiliki kebiasaan makan yang berbeda, dan tentunya itu mempengaruhi selera makan dari jamaah umroh. Tentunya yang menjadi saran adalah ketika jamaah umroh ingin datang ke sini, persiapkan dulu stok logistik dengan baik dan secukupnya. Begitu Mas Yasin. Kemudian ini kan kita ketahui, jadi saya sempat baca juga, jadi di sini tuh ada 200 eskalator. Sempat ngalamin nggak mendampingin jemaah yang tua yang nggak kebagian tempat, akhirnya harus naik tangga juga, seperti itu mengalami juga nggak? Kemudian muternya jalannya jauh karena ditutup. Alhamdulillah pernah Mas, untuk jamaah saya sendiri pernah mengalami seperti itu, di mana kita harus menggunakan eskalator dan sholat di daerah rooftop, gitu. Saking penuhnya daerah Masjidil Haram ini, sampai-sampai jamaah itu harus sholat di daerah rooftop, sholat di jalanan, gitu. Tentunya ini membutuhkan perjuangan luar biasa. Bahkan kita yang berupaya untuk sholat di lantai satu pun terpaksa harus diusir ke daerah rooftop. Begitu Mas Yasin. Tentunya itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa yang dialami oleh jamaah dan saya sendiri sebagai pendamping untuk mencari tempat terbaik untuk para jamaah untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Satu lagi Mas Oscar, ini kan banyak, memang kita rasakan bersama banyak banget yang sakit, apalagi jamaah dari Indonesia juga. Ini kalau mengatasinya seperti apa? Di sini tuh kita tahap-tahapannya seperti apa? Kalau misalnya yang butuh ke rumah sakit. Nah, jadi saya sendiri sebagai pendamping jamaah umroh di grup Van Diego Travel, saya berupaya untuk mematuhi SOP yang disediakan oleh Van Diego. Pertama, ketika misalnya ada jamaah yang sakit, maka sebagai pendamping saya akan menghubungi jemaah tersebut, akan memberikan obat yang tersedia. Kemudian jika 2 hari atau 3 hari masih mengalami gejala yang sama, saya akan membawa ke gate 100. Jadi di daerah Masjidil Haram terdapat area khusus untuk bagi jemaah umroh untuk berobat secara gratis. Mereka akan memperoleh obat secara gratis dan akan memperoleh pengecekan kesehatan secara berkala. Kemudian jika misalnya jemaah masih mengalami kondisi yang sama, maka jemaah bisa menuju ke rumah sakit seperti di Ajiat Emergency Center, Mustafa An-Nur, dan tepatnya hari ini saya habis mengantarkan jemaah saya sendiri ke rumah sakit Mustafa An-Nur. Dan Mas Yasin tahu, semua fasilitas rumah sakit di sini benar-benar gratis karena Van Diego telah berkomitmen untuk menjamin asuransi jemaah umroh bisa memperoleh akses kesehatan dengan baik. Jadi bayangkan saja memperoleh akses kesehatan untuk CT scan, X-ray, ambil sampel darah itu benar-benar gratis tanpa dipungut biaya sedikit. Itu karena memang udah ada asuransinya ya, kerjasama tadi. Iya benar. Jadi masing-masing travel tentunya harus berkewajiban untuk menjamin asuransi bagi para jemaahnya agar jemaahnya bisa memperoleh akses kesehatan dengan baik. Begitu Mas Yasin. Oke, mungkin satu lagi sebagai penutup, mungkin buat jamaah Indonesia yang nggak bisa ibadah di bulan puasa, tadi apa aja tadi yang bulan Syawal mungkin bisa disampaikan lagi Mas Oscar. Jadi bagi jemaah yang tidak bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, jangan sedih. Akan ada paket umroh di bulan Syawal. Tentunya ini sebelum musim haji ya Mas Yasin. Jadi bagi jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ayo segera
untuk mendaftar umroh, terutama bersama Van Diego Travel, di mana Van Diego telah menyediakan berbagai macam paket seperti umroh di bulan Syawal, umroh plus Turki, dan umroh plus Dubai dengan biaya yang terjangkau dan kualitas yang maksimum. Tentunya Mas Yasin. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Oscar atas informasinya untuk pemirsa TV One. Dan pemirsa, jadi jika Anda memang belum kesempatan, mungkin nanti insya Allah di bulan Syawal juga bisa, karena memang bulan Syawal pun masih masuk dalam bulan baik untuk menjalankan ibadah di Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, Rendra dan Tira kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan laporan langsung dari Tanah Suci ini, pemirsa, terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.